Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kalian sudah mengukur kebugaran kalian melalui tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan-latihan untuk meningkatkan komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan. Bapak ingatkan lagi, komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan apa saja? Yang pertama daya tahan atau endurance, yang kedua kekuatan atau strength, kemudian yang ketiga kelentukan atau flexibility, dan keempat indeks massa tubuh ya, yang sudah kalian hitung nih kemarin. Ya, untuk latihan daya tahan atau endurance ya. Yang pertama, untuk latihan daya tahan atau endurance, kalian bisa melakukan latihan fartlek. Nah, latihan fartlek ini lari di alam terbuka yang terdiri dari bukit-bukit, belukar, selokan-selokan, kemudian tanah berpasir, tanah rumput, tanah lembek, dan sebagainya. Ya, yang pokoknya kondisi alamnya itu seadanya begitu ya. Kemudian kalian melakukan lari lintas alam. Nah, kemudian yang kedua latihan interval. Latihan interval ini yaitu latihan yang diselingi interval-interval berupa masa-masa istirahat. Misalnya kalian melakukan latihan istirahat, latihan istirahat, latihan istirahat, terus seperti itu seterusnya ya. Itu latihan interval. Nanti kalian coba praktikkan di rumah ya latihan interval. Project nanti. Kemudian yang ketiga latihan-latihan yang bersifat aerobik. Latihan-latihan yang bersifat aerobik misalnya yang sering kalian lakukan jogging, kemudian renang, bersepeda, kemudian senam aerobik dan sebagainya ya. Yang prinsipnya latihan ini dilakukan dengan durasi waktu yang lama, minimal 30 menit, tapi dengan intensitas ringan. Itu latihan-latihan yang bersifat aerobik. Kemudian kita lanjut bentuk latihan kekuatan atau strength. Nah, bentuk latihan kekuatan atau strength yang pertama weight training atau latihan beban. Nah, biasanya ini dilakukan di pusat kebugaran atau fitness center, atau kalian biasanya menyebutnya nge-gym ya, atau fitness. Kemudian yang kedua dengan latihan kalistenik atau latihan tahanan dengan memaksimalkan beban dari tubuh sendiri. Misalnya push up, sit up, leg up, squat atau yang lainnya ya. Nah, ini nanti coba kalian lakukan di rumah ya. Nanti Bapak kasih contohnya. Nah, kemudian bentuk latihan kelentukan atau flexibility. Yang pertama peregangan statis yang sering kalian lakukan sebelum melakukan aktivitas olahraga ya. Atau peregangan dinamis. Kemudian peregangan pasif. Nah, kalau peregangan pasif nanti ini harus ada bantuan orang lain ya. Kemudian peregangan kontraksi relaksasi juga sama, harus ada bantuan orang lain atau berdua. Nanti Bapak kasih contohnya ya. Kemudian sekarang contoh merancang latihan interval lari. Jadi nanti kalian praktikkan di rumah melakukan latihan interval lari ya. Ini Bapak kasih contoh cara merancangnya. Yang pertama, tentukan target yang ingin diraih ya. Misalnya di sini target yang ingin diraih yaitu target jarak lari 3.600 meter atau 3,6 km. Harus mampu ditempuh dengan waktu 12 menit. Ini contoh ya. Jadi targetnya 3,6 km harus mampu ditempuh dengan waktu 12 menit atau sebaliknya. Dalam waktu 12 menit saya harus mampu berlari sejauh 3,6 km ya. Itu targetnya. Nah, misalnya
ukuran lapangan atau lintasan lari yang ada di rumah kalian, misalnya mengelilingi blok atau komplek atau perkampungan rumah kalian, ukuran lapangan atau lintasan larinya yang tadi mengelilingi rumah kalian itu ya, jaraknya hanya berjarak 200 meter. Diukur dulu ya. Diukurnya bisa menggunakan GPS ya. Pakai GPS kalian coba berputar, jaraknya berapa meter. Nah, maka target jarak lari 3.600 meter. Kemudian waktu tempuh 12 menit atau 720 detik. Itu targetnya. Nah, karena panjang lintasan atau lapangan hanya 200 meter, contoh ini misalnya 200 meter, maka penghitungan repetisi atau pengulangan lari yang harus dilakukan yaitu 3.600 meter dibagi 200 ya, sama dengan 18. Jadi nanti latihan kalian harus dilakukan sebanyak 18 repetisi atau pengulangan ya, 18 pengulangan. Nah, itu cara menghitungnya. Kemudian untuk penghitungan waktu yang harus diraih pada setiap repetisi, cara menghitungnya yaitu dari 720 detik atau 12 menit target waktu tempuh kita dibagi 18 repetisi sama dengan 40 detik. Jadi setiap repetisinya, satu putaran tadi itu kalian lakukan larinya maksimal 40 detik ya. Kalian nanti catat. Nah, maka waktu maksimal berlari setiap repetisi atau pengulangan yaitu 40 detik. Nah, kesimpulannya dari project yang akan kalian lakukan nanti, dari penghitungan di atas, latihan yang harus dilakukan adalah melakukan latihan lari dengan jarak 200 meter satu putaran itu. Setiap repetisinya atau 200 meternya ditempuh dengan waktu maksimal 40 detik. Nah, setiap interval repetisi, kan udah tuh satu repetisi 40 detik. Ada jeda istirahat untuk recovery. Nanti recovery sampai denyut nadinya kembali 120 kali per menit. Jadi denyut nadinya kan nanti kalau berlari itu meningkat. Nah, nanti pada saat interval atau istirahat, kalian hitung denyut nadinya. Kalau sudah 120 kali per menit, ya lanjut lagi repetisi yang kedua, kemudian nanti istirahat lagi, lanjut repetisi yang ketiga dan selanjutnya. Lakukan latihan sebanyak 18 repetisi. Kalau contoh hitungan yang tadi, mungkin nanti kalian di rumah hitungannya akan berbeda lagi ya, sesuai dengan kondisi lintasan atau lapangan untuk berlari kalian ya. Untuk tempatnya atau tracknya, kalian bisa gunakan lapangan sepak bola atau jalan yang ada di sekitar rumah kalian. Tapi harus diukur dulu satu putarannya berapa meter ya. Bisa menggunakan GPS ya. Nah, nanti Bapak akan kasih contoh tayangan videonya supaya lebih jelas ya. Nanti kalian lakukan, praktikkan di rumah. Kemudian nanti pelaporannya dicatat dulu, nanti di entry di Google Form ya. Nanti akan Bapak bagikan Google Form. Baik, kita lanjutkan dengan tayangan videonya. Ya, sekarang Bapak akan memberikan contoh lari interval ya, lari latihan interval. Kita tentukan dulu target jarak larinya 3.600 meter atau 3,5 km. Harus mampu ditempuh dalam waktu 12 menit. Itu targetnya. Nah, kondisi tracknya atau lapangan yang akan digunakan ini menggunakan track atau jalan di sekitar rumah Bapak ya. Dari sini nanti Bapak lari ke sana, kemudian
nanti akan keluar dari sebelah sana. Ya, keluar dari sebelah sana itu jaraknya setelah diukur 200 meter satu putarannya. Ya. Kemudian repetisi karena 200 meter nanti repetisinya dilakukan sebanyak 18 repetisi. Kemudian waktu maksimal satu repetisinya 40 detik. Ya. Kita mulai ya. Kita mulai, Bapak akan lari ke sana. Ya, selesai satu putaran, artinya repetisi yang ke-1 ya. Interval yang ke-1 istirahat dulu. Istirahatnya sampai denyut nadi kalian mencapai 120 kali per menit ya. Kita coba hitung denyut nadinya. Menghitung denyut nadi cukup 10 detik saja. 10 detik hasilnya dikalikan 6 ya, jadi 1 menit. 10 detik atau 15 detik boleh dikalikan 4. Sudah 120, kita mulai set yang kedua ya. Ya, selesai set yang kedua. Nah, istirahat lagi, kemudian diukur lagi denyut nadinya. Kalau sudah 120 kali per menit, lanjutkan set yang ketiga. Ya, seperti itu terus sampai berapa repetisi nanti kalian akan melakukannya. Ya, sesuai dengan rancangan program latihan yang kalian buat. Gitu ya. Silakan, selamat mencoba.